Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'zazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh kang tansah kula hormati. Lebih khusus guru kami. Beliau itu guru kami Bapak Dr. Haji Bambang Guritno. Beliau guru kami ketika kami belajar di Stipari. Bahkan beliau juga yang membimbing saya menjadi lulus. 4 orang, saya masih ingat. Di antara 4 sekawan ini yang meninggal kemarin Bapak Haji Muslih. Karena waktu itu saya, Pak Haji Muslih, Pak Abrimana sama Pak Nyoto. Yang meninggal ternyata yang baru pamit 1, berarti meninggal nunggu giliran. Dan 4 orang ini beliau Bapak Dr. Haji Bambang Guritno itu yang membimbing kami waktu itu zaman sama Bu Heni. Beliau yang membimbing, bahkan uniknya sampai sekarang kami ingat yang membekas setiap konsultasi itu di Masjid Agung. Ada satu makna yang luar biasa sehingga 4 orang ini semangat. Mau kemana? Ibadah. Pada konsultasi tesis. Mau mana? Ibadah. Ketemu di mana? Habis maghrib sampai waktu isya. Akhirnya mau tidak mau mahasiswa dituntut jamaah maghrib karo jamaah isya. Oh, luar biasa. Itu nggak bakal ketemu dosen koyo ngono. Itu coba beliau. Nah, terus ternyata yang meninggal kemarin Pak Haji Muslih. Kami kaget. Ya pancen meninggalkan kaget. Gak ada cerita kabar, gak ada kabar, orang boleh dikasih kabar lewat WA nanti meninggal, gak ada cerita. Walaupun se-IT secanggih apapun tidak ada cerita orang meninggal dikabari sama malaikat Israel, gak ada. Kita hebat juga. Kayak kemarin juga almarhum Pak Kiai Solihun meninggalkan lagi si pengajian. Ya nikmat bagi yang meninggal, nikmat bagi yang ditinggal, ya tetap kaget kono wae. Ya kayak kalau panjenengan ketika lagi ngaji kok meninggal, nikmat yang meninggal, suarga tenan itu. Husnul khotimah, tapi yang ditinggalkan kaget. Lu kok tonggoku, koncoku sedo, pancen ngono ya. Ada yang mau daftar sedo ngaji? Insyaallah. Oh, insyaallah. Kata ragu-ragu. Beliau terima kasih, beliau Bapak Dr. Haji Bambang Guritno yang telah membimbing kami sehingga kami lulus dan alhamdulillah kemarin diuji juga lulus. Karena kalau kuliah S2 itu lebih banyak histori, lebih banyak cerita, masing-masing dosen yang pengampu mata kuliah itu menceritakan dirinya dan menceritakan karena hidup isinya cerita termasuk Kanjeng Nabi Muhammad pun isinya juga cerita yang baik-baik. Dan juga ketua pengajian Ahad Sabtu ya, majelis Sabtu subuh Istiqomah Bapak Haji Muhammad Risun, beliau juga hadir, dan juga pemimpin Asmaul Husna Bapak Slamet Daimun niku tetangga kula. Beliau lebih tahu kalau saya pas lagi nggak pakai celana, mungkin tahu lagi pakai celana cekap beliau tahu. Nah, beliau sama kami ya bertetangga. Mudah-mudahan tetangga kita tidak sekedar di dunia, tapi bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah Sabtu subuh Istiqomah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji dan syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan Sabtu ini kita kembali dapat melaksanakan aktivitas rutin kita setiap Sabtu subuh, dan informasi yang kami terima ini sudah jalan hampir 4 tahun. Syukur-syukur nanti kita punya absen, syukur-syukur punya absen. Nanti akan absen itu penting, siapa yang lebih wafat lebih dulu. Ya artinya sebagai pepeling, karena pepeling itu luar biasa. Jadi ma'idho, pepeling, pengingat yang paling hebat itu adalah kematian. Jadi ketika si A di absen, karena begitu pahala yang mengalir, punten selama 4 tahun berjalan,
Orang yang pertama kali menghidupkan Sabtu pagi, Sabtu subuh seperti ini, maka orang disebut sedekah jariah yang mengalir ketika meninggal. Kalau ada satu kampung tersebut tidak pakai kerudung, satu kampung ibu-ibunya, terus ada satu ibu pakai kerudung, dan orang tersebut dinilai sedekah jariah yang terus mengalir. Kenapa? Menutupi aurat. Jadi mengalir. Jadi jangan dikira sedekah itu cuma duit tok. Enggak. Maka pantas dalam kitab Tahiful Kaul, orang yang pahalanya banyak yang ngurus masjid itu setelah muadzin itu tandiful an, orang yang membersih-bersih masjid. Muadzin mengamandangkan adzan itu kan memanggil. Ketika memanggil orang yang datang ke masjid itu pahalanya muadzin itu dapat. Indah umat Islam. Tapi ternyata di atas muadzin ada lagi, yaitu orang yang membersihkan masjid. Kita nyaman melihat masjid bersih. Wah, itu pahala yang luar biasa. Nah, kalau masjidnya kotor nanti kita nyawa kan nggak semangat. Kepada Ibu Allah Subhanahu Wa Taala kita bersyukur pada Sabtu subuh ini Bapak panjenengan saged rawuh ngaji di tempat yang penuh barokah ini. Allahumma amin ya robbal alamin. Sholawat atas salam semoga tersanjung, semoga terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, di antara sekian banyak ibadah, ini sebelum masuk ke halal bihalal, di antara sekian banyak ibadah yang kita tidak merasa, tetapi ibadah tersebut dimohonkan ampun, didoakan oleh para malaikat. Salah satunya ada orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena ibadah wiridan, kalau ketika kita mengucapkan subhanallah muncul rasa sombong kita, maka subhanallah tersebut itu menjadikan pamer riya. Tetapi di akhir zaman, kata Abu Hasan Asyadali, itu i'lamu ta'atikum, dikon woro-woro ketaatan panjenengan, kon ngumumno, kon menyampaikan lewat media massa, media sosial, difoto acara ini, dipublikasikan, bukan berarti kepamerannya, tapi memerangi mereka yang mengirim gambar-gambar yang lebih hot ketimbang kita. Oh, gambar jangan dikira HP itu isinya gambar ngaji tok. Lebih hot itu lebih banyak. Banyak itu remaja-remaja rusak gara-gara ini kok. Banyak. Kalau dulu kita kan nakal kula panjenengan kan simpel kok. Nakal kula panjenengan paling pol ana pelem tonggone dilempar rampung. Nakal kula panjenengan. Terus pergi ke sawah, saya ingat sekali. Lunga ning sawah, pergi ke sawah, ono bebek akeh, bebeke digusah, ono ndoge dijipuk. Ono pengalaman nggih, Pak. Mulih tekan omah digoreng, niku kanggo wong 5, Pak, siji ndlok. Nggih. Lah nakale wong saiki, Pak. Masya Allah. Maka pantas nakale wong saiki. Apa yang terjadi? Ono remaja, engkau ikut kelompokku, kamu bacok itu. Orang ngerti sapa-sapa orang bacok. Niku kelompok naudzubillahi min dzalik. Kita juga satu yang menarik, satu pengalaman bahwa kita pelajaran hidup. Kita tuh pelajaran hidup kita, anak-anak itu tetap anak tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Maka pantas ketika kalau dalam salah satu Ibnu Katsir menyatakan kalau anak mlebu neraka ya wong tua melu mlebu neraka. Dunia pun begitu gambarannya. Berapa banyak orang tua sudah menjadi pejabat, hanya tingkah laku anaknya digeret semuanya. Itu gambaran dunia seperti itu. Saya nggak bakal menyebut siapa dan siapa, jangan lebih paham lah kayak begitu. Itu kan kemarin ada kasus jotosi, bahasanya pun jotosi ya. Mukul sampai dimasuk ICU. Orang tuanya siapa, tingkah laku anak, orang tua takut, luluh lantah jabatan hanya gara-gara tingkah laku anak. Maka kita jangan sampai putus doa kita kepada anak-anak kita. Allahumma amin. Lebih-lebih kepada orang tua kita. Orang tua kita doakan. Kalau kebiasaan kita mendoakan orang tua, prinsip yang ditawarkan Kanjeng Nabi, biru aba'akum tabiru abna'akum. Kalau kita pernah berbuat baik mendoakan kepada ibu bapak kita, besok anak-anak kita pun juga mendoakan diri kita. Itu seperti itu prinsipnya. Jadi ketika kalau anak kita baik, bukan berarti anaknya yang hebat. Mungkin itu adalah kiblat kita pernah berbuat baik sama ibu bapak kita. Kalau anak kita nakal, jangan disalahkan anak sepenuhnya. Bisa jadi dulu kita juga lebih nakal sama orang tuanya. Begitu mawon, simple jadi. Halo Bapak Ibu. Itu ada snack dinikmati. Itu harus dihabiskan itu. Ibu dan Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu penghormatan yang luar biasa ketika guru itu disuruh, malah muridnya disuruh ngisi, itu penghormatan luar biasa. Ketika saya dihubungi sama Ustadz Latif,
Ustadz nanti Sabtu subuh pengajian. Saya jawab, saya paling senang itu subuh. Paling senang di antara sekian banyak. Makanya ada judul bukunya Dokter Ato itu kan ngarang buku judulnya Misteri Sholat Subuh. Bukunya itu dipinjem terus sekarang nggak kembali itu. Mohon maaf bukunya. Jadi kadang-kadang saya tuh beli buku nggak disengaja. Saya jadi muncul pertanyaan waktu ono judul kok Misteri Sholat Subuh. Apa setiap waktu sholat nggak punya misteri tamono? Ternyata di sana itu cuma simpel. Di halaman mukanya itu cuma tertulis. Halaman muka ada bahasa misionaris. Bahasa misionaris itu indah. Saya tidak takut dengan jumlah Muslim atau penganut Islam banyak di Indonesia. Yang paling saya takuti ketika sholat subuh sama jamaahnya seperti sholat Jumat. Itu yang paling ditakuti. Yang paling saya takuti ketika sholat subuh berjamaah sama seperti jumlahnya seperti sholat Jumat. Itu yang paling ditakuti. Sholat Jumat itu kan mesti penuh masjid, parkir mobil, motor penuh. Membayangkan kalau itu terjadi seperti subuh begitu, top. Paling ditakuti. Mengapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa ketika Allah itu mengasihkan ilmu yang baik. Satu contoh peristiwa subuh ini, Sabtu subuh, itu dulu hanya segelintir orang yang memang subuh itu kok seperti ini gimana. Maka pantas kalau ngerti akan pahalanya subuh, Nabi pernah bilang kalau seandainya ngerti umatku pahalanya subuh berjamaah dari rumah merangkak itu di jalan. Kenapa? Ada satu di sana, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu pahalanya seisinya dunia. Sugih kita. Makanya pantas subuh itu berat. Berat. Sebenarnya tidak hanya subuh, semua sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, yakin akan ada ganjaran, akan pahala diberi orang tersebut. Mohon maaf sekarang itu sudah zaman itu orang siapapun bisa berkuar-kuar melalui ini, melalui TikTok, WhatsApp, atau melalui IG maupun apapun bentuknya orang bisa berkuar-kuar. Ada yang bilang begini, buat apa sholat? Buat apa sholat? Dong tetap aku kere. Bahasanya apa? Siapa yang bilang kere? Buat apa saya sholat tetap kere? Siapa yang bilang kere? Orang yang ngomong sendiri. Coba kalau kita mindsetnya dirubah. Ya Allah, orang kalau keluar aja disenangi kok. Makanya ada ibadah tersebut kita tidak pernah meminta tapi dimohonkan ampun oleh para malaikat. Siapa? Orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah keluar dari rumah itu malaikat mendoakan. Maka pantas ketika ada pemuda yang sholat subuh, itu jenengan juga mungkin pernah ngedengar di WA atau di grup, itu kan ada seseorang yang pengen sholat subuh berjamaah, tapi iblis menggoda. Sholatnya di istiqomah. Ketika sampai mau nyebrang sana, itu jatuh 1 kali, dia pulang ke rumah mandi berangkat lagi, jatuh di tempat yang sama, mandi pulang lagi. Mau berangkat lagi ke istiqomah. Yang ketiga baru iblisnya nongol. Ini iblis itu jangan dikira iblis nggak malih rupo. Makanya kemarin ada status begini, kalau seandainya puasa itu menjadikan pengekang, menjadikan kita itu tingkah lakunya sama seperti kemarin, katanya iblis juga puasa, sampai seperti itu bilang. Akhirnya iblis itu ngomong, loh mas lewat sini saja, jangan lewat itu lagi. Loh kenapa sampai malah ngasih? Akhirnya ditanya, loh kenapa sampai ngasih tahu? Akhirnya ngomong, sebetulnya yang menggodanya sampean itu saya. Kenapa menggoda saya? Kenapa saya tunjukin jalan yang ketiga agar tidak jatuh lagi? Dia baru dibuka sama iblis tadi. Bahasanya indah. Apa bahasanya indah? Tadi ketika engkau berangkat mau sholat subuh ke istiqomah, jatuh yang pertama, Allah ampunkan seluruh dosa yang kau miliki. Diampuni dosa. Maka kalau kita berangkat subuh, kok jatuh umpama, terus kita wassalam keindahan yang kita miliki. Wong Imam Ghazali pernah bilang, tidak ada kenikmatan yang sempurna dunia. Semuanya hanya disebutnya itu semula, nggak ada. Jenengan seneng nyuwun ngapunten, jenengan seneng teh umpama ngapunten nggih pelunjuk. Jenengan seneng teh, bismillahirrahmanirrahim. Jenengan seneng teh, 1 gelas masih nikmat teh. 2 gelas nikmat teh, 3 gelas nikmat teh, kalau sudah 20 gelas tidak ada kenikmatan teh. Coba saja jenengan. Jenengan paling enak naik mobil apa? Wah, naik mobil ini, saya nggak menyebutkan merek lah. Soalnya yang sponsor hari ini kan Sabtu subuh menurut ya, soalnya kemarin pas ngisi radio saya dimarahi menyebut minuman. Jangan sekali-kali Pak Ustadz menyebutkan nama minuman. Kenapa? Bisa jadi Pak Ustadz ngomong itu adalah didengar oleh jamaahnya panjenengan akhirnya beli. Tapi pikir-pikir iya juga.
Dia yang untung, kita yang malah nggak dapat apa-apa. Sampai seperti itu, begitu telitinya ketika menyampaikan di radio. Ya Allah, saya menyebutkan begitu aja nggak boleh. Padahal saya nggak sengaja. Kuliner ceplas-ceplos menodai, nggak sengaja. Hari ini kan Sabtu subuh. Itu sampai seperti itu. Nah akhirnya yang kedua, kenapa yang kedua? Yang kedua itu seluruh dosa keluarganya sampean dingapura sama Gusti Allah. Tapi kenapa yang ketiga saya tolong? Seandainya yang ketiga itu engkau jatuh lagi dan balik ke rumah, mandi lagi, terus setelah bersih berangkat ke istiqomah, maka seluruh kampungnya, penghuni kampung akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Medeni. Makanya pahala subuh itu luar biasa. Makanya jenengan kalau bisa menjadi pelopor subuh sekalian. Kalau maghrib disuruh ingin dingkon mesti banyak masjid itu. Tapi kalau udah subuh, masya Allah. Makanya yang paling ditakuti tadi, saya tidak takut dengan jumlah muslim banyak. Yang paling saya takuti kalau subuhnya jamaahnya sama seperti sholat Jumat. Makanya kemarin saya ingat sekali zamannya wakil gubernurnya Bu Risri Ningsih, zamannya Pak Bibit Waluyo. Bu Risri itu kan dalam satu forum pernah menyampaikan, ada salah satu negara yang kaya raya, penduduknya paling banyak muslim, sehingga istrinya dikasih tahu, kalau para istrinya dikasih tahu, wahai para istri, seandainya suami-suami engkau tidak dibangunkan untuk sholat subuh, maka suami sampean akan saya nikahkan kembali dan dibiayai oleh negara. Sampai seperti itu. Umpama ini terjadi di Istiqomah di Kabupaten Semarang, masjid ramai mesinnya. Wah, ya. Itu yang menyampaikan, tapi saya nggak menyebutkan negaranya. Pokoknya negara muslim kaya raya. Nanti jangan-jangan jenengan pindah ke sana nanti. Itu sampai begitu bilangnya apa? Wahai para istri, kalau engkau tidak membangunkan suamimu untuk sholat subuh, maka saya akan nikahkan kembali suamimu dengan perempuan dan biayai negara. Sampai seperti itu, luar biasa. Sampai seperti itu makanya fadilahnya. Maka pantas ketika nanti Sabtu subuh suatu saat menemukan pemancaran yang indah, akan ketemu. Saya meyakini, karena orang itu besok itu akan muncul satu kiblat. Itu kita wong manusia itu paling rahasianya kan paling banyak manusia. Wong manusia itu ujuk-ujuk nangis, ujuk-ujuk sedih. Nggak tahu tuh kadang-kadang kita tuh ngelamun, tahu-tahu kok berbes milih. Walaupun kita itu kecukupan. Walaupun ada juga orang, kalau orang yang nggak kecukupan kan biasa, nangis sesuk mikir makan opo. Tapi kalau orang yang kecukupan itu ujuk-ujuk nangis. Kenapa? Nggak bakal dipungkiri, kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia masih mending lah. Kabupaten Semarang kemarin kan beberapa hari kan panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Di negara tertentu itu saking panasnya berapa ribu orang meninggal. Di Semarang di kabupaten aja itu terasa panas sekali. Panasnya dunia jenengan gampang. Golek ndur sing luwih dingin meneh. Kita juga punya Bandungan, kita juga punya Getasan, lebih dingin di sana. Kita umpama panas kita nyari AC. Dunia gampang, kita sedih susah, keluar dari rumah iso guyu cekekan karo konco. Tapi kalau masuk alam barzah, guyune karo sapa? Halo. Kok ngomong alam barzah kok langsung diem kok. Saya bukannya makanya luar biasa makanya ketika jenengan ya Allah disepakati sampai jam berapa ini? Jam 6 ya. Nah, jam 6 ya. Katanya dikontrak jam berapa? Jam 6. Saya senang. Itu luar biasa. Apa sih yang sampai seperti itu? Pokoknya jenengan saat ini melangkahkan kaki. Kalau besok nanti ini tambah ramai, sedekah jariah terus mengalir. Makanya tadi ada sudah pamitan meninggal. Bukan berarti Allah nggak mampu untuk nyambut seluruh jamaah. Mampu. Insya Allah mampu nyambut jenengan semua. Oh, ya. Tapi kan bertahap. Ngono kanggo pepeling. Depan sudah tidak ada, belakang sudah pamitan, sebelah kanan kita sudah permisi, wah sebelah kiri sudah pulang, berarti tinggal aku, ngono tok aja nih, tinggal nunggu giliran. Saya punya 4 orang tadi, saya Pak Musli, Pak Trimana, Pak Nyoto, beliau pembimbingnya, Pak Dr. Haji Bambang Guritno. Ini kan pembimbingnya, yang meninggal baru Pak Musli. Lah besok tinggal nunggu 3. Siapa di antara 3 ini? Pak Nyoto ini kan termasuk pinter dalang nih Bang. Pak Nyoto, Pak Trimana itu guru di salah satu SD Kabupaten Semarang. Itu, ini kalau bilang, wah sesuk sapa ya Pak Marhani? Wallahu a'lam bishawab. Ngono kae. Karena soal kematian jangan dibuat guyon. Jangan dibuat guyon. Peristiwa ini kan pernah kami alami waktu layanan. Ya, saya itu sebetulnya bukan ustaz, bukan kiai. Kulo niki jane supir. Hanya kali Pak Haji Risun ngertos. Supir ambulan.
Jenengan ndak ngertos kalau supir ambulan. Sapa sinten sing daftar gratis kok Pak? Tenang Pak. Tenang. Kalau supir ambulan, kadang nyupiri ambulan. Walaupun ada supirnya, kadang nyupiri ambulan. Apa yang terjadi? Waktu itu hanya kalau pas layanan ting Kauman, Masjid Kauman. Waktu itu ngelihat saya, karena saya kadang-kadang saya dipanggil supir, kadang dipanggil ustadz, kadang dipanggil nama saya, kadang saya jadi kurir surat, apapun bentuknya. Ketika kami ke sekda ngirim surat, ya ngirim surat. Ketika ngaji ya dipanggil Pak Ustadz, ketika khutbah jadi khotib. Nah itu orang Kauman tuh bilang, Pak Marhani, lah nopo Pak, sisuk kalau saya meninggal, saya tak pengen jenengan yang nyupiri. Hanya gitu dok. Bahasanya sisuk bahasanya. Sisuk kalau saya meninggal, saya tak pengen Pak Marhani yang nyupiri. Itu hanya begitu tok. Akhirnya apa yang terjadi? Habis subuh, wiridan, yo ngapunten sendehan. Saya nggak bakal ngomong Pak Haji Ridwan, boten. Sendehan dicaga, boten. Sendehan sing sendon ing Kauman. Sendehan dicaga. Bukan majuan bahasa majlis istiqomah di Kauman, sendehan. Pas waktu sendehan, wiridan la ilaha illallah. Ternyata wiridan terakhir menutup akhir hayatnya. Tidak ada yang pernah tahu, dikira tidur. Makanya tidur itu jangan sembrono. Tidur itu ya kalau pas ngaji ya melek mawon. Jangan tidur begini takut kebablasan. Itu bahaya. Akhirnya apa? Dia sendehan, ternyata sendehannya itu meninggal. Kan bahasanya kemarin, Pak Marhani, sisuk kalau saya meninggal, tolong Pak Marhani yang nyupiri. Akhirnya yang terjadi, ya Allah kaget, Pak Marhani yang kemarin guyon sama Pak Marhani tadi subuh itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang buat senengnya saya mendengar bahasa siapa? Tadi subuh lagi di Masjid Kauman, lagi wiridan, meninggal. Masya Allah, senangnya luar biasa. Maka ketika ada yang namanya kita, kalau panjenengan ada yang namanya kan mukhdor. Mukhdor itu menjelang ajal, penting sekali. Jenengan jangan takut malaikat keliru nyabut nyawa, jangan. Kalau ada tetangga pas lagi sakaratul maut, karena kami itu sering diminta di bel, di WA, di beberapa rumah sakit sering diminta. Ketika mukhdor menjelang ajal, panjenengan jangan takut, bimbing aja. Kalau sempurnanya kan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kalau terlalu panjang cukup dengan bahasa dibisikkan di telinganya Allah. Jangan dikira alah ada sampai begini. Betul memang Gus Baha pun menyampaikan kita harus yang namanya miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kalau orang sehat seperti kita penak, gampang. Kalau pas sakaratul maut masuk ruang ICU, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu abotnya ketika itu berat sekali. Akhirnya udah Allah, baru saat itu Allah puas yang membimbing, nikmat. Kenapa? Saat mukhdor itu kan nyawa kan diambil, rebutan itu digoda sama iblis, digoda sama malaikat. Makanya bukan berarti ketika ada orang monggo diwaos ke surat Yasin mawon, bukan berarti enggak cepat meninggal, bukan. Kenapa? Ruh ketika mau diambil dengan ayat lantunan, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ruh akan menjadi mutmainnah, tenang dengan sendirinya. Tapi jangan sampai keliru. Ada HP disetelno, jangan. Kita kadang-kadang kita selaku anak bimbing dengan bahasa Al-Quran yang kita miliki. Maka wajib orang tua ketika mendidik anak, antarkan anak sampai bisa baca Al-Quran. Minimal Fatihah diajarkan sama panjenengan. Berarti kelak besok mendapat pahala mengalir dari anak kalau panjenengan 17 kali, 17 rakaat, 17 Fatihah, mengalir terus pahalanya. Itu sampai seperti itu. Bapak Ibu, ini sudah jam 6 lebih. Oh belum? Oh belum, J. Niko baru pemanasan. Belum masuk halal bil halal. Halal bil halal itu kan tradisi, budaya yang memang di Indonesia itu aneka budaya dan ada desa itu yang menyebabkan tumbuh berkembangnya berbagai pemahaman, kebiasaan, keyakinan dan kesyukuran di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak di antara budaya tersebut yang dijadikan untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan ras, suku, dan agama. Jadi munculnya halal bil halal pun suatu peristiwa yang luar biasa. Kalau halal itu bahasa Arab, tapi ketika sudah halal bil halal
Ditanya sama orang Arab sendiri itu halal bil halal. Apa itu halal bil halal? Kalau halal mereka tahu. Bahkan jamaah haji, jamaah umroh kalau sudah bilang halal paling semangat. Halal itu ternyata di mana di sana gratis. Jadi kalau ada orang Arab, dia punya ada mobil besar pas bulan Ramadan, halal, tafadhol. Iki gratis, monggo dijipo, ngono doe. Halal, tafadhol, haji, fadhol. Wow, kalau orang Indonesia hafal, ada bahasa halal, ambil. Tapi kalau sudah bilang haram, jangan langsung terus ngambil, disuruh bayar nanti. Itu sampai seperti itu. Karena pengalaman kami kita bilang udah halal, ayo mas barang gratis tak ngono ke. Lah apa gratis? Lo sudah bilang halal kok, gratis. Tapi jangan sekali-kali jenengan punya bojo, monggo halal kurang ajar ya. Bahaya itu. Ada saatnya tidak pas, ada saat halal. Maka ketika halal, istilah halal bihalal ini kan muncul ketika terjadi konflik. Walaupun berbagai mesri, ada yang dari kota gede Yogyakarta itu juga menyampaikan halal bihalal di mana ujung-ujung. Jadi ketika ujung-ujung ini kok bahasanya apa yang bagus. Tapi kalau ketika konflik menurut salah satu sejarah historinya itu kan waktu zaman presiden kita pertama Insinyur Soekarno, kenal dengan Bung Karno, itu tahun 1948 terjadi konflik budaya, politik sampai kepada ras, suku, bangsa dan agama. Kalau nggak dikumpulkan ini menjadi konflik yang sekiranya memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Saat itu udah dipikirkan saat itu. Akhirnya ada salah satu kiai dengan Bawi Wahab Hasbullah niku mengusulkan kalau bisa jangan menggunakan bahasa silaturahim. Mengapa? Kalau nanti silaturahim itu hanya milik umat Islam. Khawatir nanti umat yang lain itu nggak terayomi. Akhirnya muncullah bahasa yang luar biasanya halal bil halal. Maka ketika bahasanya halal bil halal itu tidak sekedar milik umat Islam tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Buktinya ketika kami halal bil halal yang hadir ya berbagai macam agama dan mereka mengakui. Makanya pun di Mawon di mana tempat pun lokasi ketika ada acara halal bil halal mau tingkat keluarga kah, mau tingkat RT kah, RW kah, kelurahan kah atau dinas kah itu mesti yang hadir banyak. Yang hadir itu mesti banyak. Mengapa? Pertama, yang namanya halal bil halal identik dengan satu minimal snacknya lontong opor. Itu toh minimal identiknya. Yang kedua, mereka ketika berangkat sudah memakai halal bil halal ngaku lepat, ngaku salah. Aku duwe dosa. Dosaku kathah. Aku kudu nyuwun ngapura. Kali sinten hablum minannasnya harus ketemu salam-salaman. Harus ketemu sampai dulu. Bahkan indahnya ajaran kula panjenengan, ajaran Islam ketika bersalaman, mohon maaf. Jadi kesunahannya tangannya itu menyentuh. Tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan. Sunnahnya itu tangan yang menyentuh, yang lama, syukur-syukur yang lama. Jadi ketika ada dua muslim dan dua muslim itu bertemu, setelah bertemu dia bersalaman. Semenjak ini tangannya masih menempel dan belum dilepas kedua tangan ini, maka kata hadis Nabi apa bahasanya? Tidak akan diampunkan dosanya sebelum tangan ini pisah. Jadi ketika dengan masih tangannya rapat terus, disitulah malaikat memohonkan ampun bagi dua hamba tersebut. Bahkan kita juga boleh saat kita lagi salaman, karena kita doakan malaikat, panjenengan minta secara pribadi sama Allah. Bahasanya begini, ya Allah, mudah-mudahan kalau diparingi besok penjangkeun husnul khotimah. Makanya ning Jawa kula remen, seneng banget ono bahasa sungkem. Sungkem antara istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak, sungkem. Terus juga tetangga, sepuh sama sesepuh yang sepuh, tangannya dipegang, Mbah dalam ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri kalau bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia sugeng ngriatin lahir batin tiba, bilih kula gada kesalahan. Saat itu malaikat mendoakan. Makanya nikmatnya orang bersilaturahim. Maka pantas ketika Kanjeng Nabi bilang orang yang bersilaturahim itu akan dua yang diperoleh, satu umur itu, yang kedua rezeki yang banyak. Makanya ada satu peristiwa ini kalau ditikan kali ke Haji Jawahir. Haji Jawahir itu pengasuh pondok pesantren di Serang. Ceritanya cerita orang silaturahim. Jadi Nabi Allah Daud pernah zaman itu Nabi Allah Daud kalau ditikali bayi jenab Haji Jawahir di Banten Serang. Lah waktu itu apa? Ada tamu pertama, umpamalah di sini ruangannya tamu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepada Nabi, monggo pinara. Tamu pertama ini pinara. Silaturahim kata Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud. Tamu yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nggak mau masuk tapi di gerbang satu di pintu. Di pintu tak situ dong.
Monggo Mas petebet. Boten pun kula mriki mawon. Pun ngoten mawon nggih. Assalamualaikum, langsung pamit. Tamu yang pertama kan akhirnya ngomong, "Ya Nabiullah Daud, itu tamu kedua itu siapa?" Apa jawabnya? "Itu tamu yang kedua itu tamu yang akan memisahkan kenikmatan dunia." Duh, tamu yang kedua itu akan yang memisahkan antara jasad dengan ruh. Tamu yang kedua tadi adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kaget tamunya, Masya Allah. Lah emang kenapa datang ke sini ya Nabiullah Daud? Apa jawabannya Nabi Daud? Tamu tadi itu janjani meh nyawot nyawane jenengan. Ngono tok ae. Tapi kata Nabi Daud, tapi nyabutnya itu perintahnya dari Allah di rumah, bukan di sini. Tamu tadi nyabutnya itu di rumah, bukan lagi bertamu. Akhirnya apa? Umpomo tamu iki kok enggak berangkat tadi gasi silaturahmi ke Nabi Daud sudah meninggal dicabut nyawanya di rumah, maka jenengan termasuk bejo. Umpomo ning omah subuh iki malaikat dugi rumah jenengan ya ngono to wae. Bejo. Ini akhirnya apa tamunya? Tamunya langsung pulang enggak berani pulang. Kenapa? Ngerti kalau pulang dicabut nyawanya. Makanya sampai sekarang soal kematian rahasia, seandainya tahu umpomo begini, si Fulan akan meninggal melewati Masjid Istiqomah. Seumur hidup dia akan gak melewati Istiqomah. Kenapa? Ngerti kalau melewati Istiqomah meninggal ngelewati itu kan meninggal. Akhirnya apa? Muter adoy, tapi penting selamat. Ini sama dengan ini si Fulan ini tamu menjadi tamu dulu. Akhirnya apa? Mas, tamu tadi sebetulnya nyawa menyambut nyawanya panjenengan, tapi panjenengan silaturahim Allah tunda, nggak jadi. Tapi kalau pulang ke rumah, hati-hati. Otomatis tamu tadi tidak mau pulang. Akhirnya punya pikiran, Masya Allah, kalau saya pulang ya meninggal. Akhirnya apa? Enggak buru-buru pulang. Silaturahim kepada saudara tertua sampai yang paling muda. Mulai dari yang tertua, ibu bapaknya disuani, ibu mohon maaf. Nanti saya minta maaf, kesalahan saya banyak. Nanti kalau saya pulang ke rumah saya akan meninggal. Selalu begitu. Iya, Nger, dia ngapura, Nger, bodoh-bodoh. Saudara tertua dikunjungi seminggu itu keliling, nggak pulang ke rumah seminggu itu. Dalam riwayat diceritakan sama Mbak Jaga Lahir. Seminggu keliling dari mulai orang tuanya, saudara paling muda sampai paling enam bersaudara dikunjungi semua. Apa fadilahnya? Kita ambil hikmahnya. Kalau kita punya saudara, jangan kau pandang dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Itu hanya pepais dunia. Saat kalau sudah menjadi seonggak jenazah, sudah menjadi seonggak bangkai, kita sudah tidak dihargai sama sekali. Mau kaya kah, mau miskin kah, mau siapapun kita, mau ulama kah, mau habib kah, ketika sudah menjadi seonggak jenazah, sudah tidak ada yang ngaweh-ngaweh. Tidak ada yang pernah. Makanya nama terakhir kita panggil itu walau pas pengumumannya khas. Habis sholat subuh biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi. Itu suaranya juga mohon maaf, suaranya pengumuman gotong royong sama suaranya orang mengumum peninggal itu beda. Kalau suara gotong royong semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak jangan lupa hari ini hari Ahad kita nanti gotong royong bersih-bersih kalen ngono. Tapi kalau orang meninggal, yang ngomongnya itu melu bahasa malaikat Israel. Assalamualaikum. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tetangga pada keluar. Innalillahi. Ngono dong. Itu khas itu. Subuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Pulang bin Pulang. Ngono dong. Saya enggak menyebutkan nama khawatir kebablasan ngono dong. Pulang bin Pulang. Oh ya Allah, kompun seto ya Allah. Akhirnya apa? Monggo sore teladan tetangga kalian bertakziah, insya Allah jenazah akan dimakamkan jam 10 siang. Itu dikasih kabar begitu. Makanya sekarang ada beberapa masjid karena sumber informasi salah satunya ada masjid yang memang kalau umat Islam yang meninggal menggunakannya Assalamualaikum. Tapi ketika yang meninggal, karena yang dibutuhkan toanya, yang ketika meninggal itu non muslim, dia tidak menggunakan salam, tetapi hablum minannasnya tetap kita takziah. Artinya namanya takziah kan memberi penghiburan, walaupun ada sekarang itu ada macam-macam lah aliran, tapi tidak usah menyalahkan. Ono sing memang gemar ketika ada tamu takziah, tapi ada juga ketika takziah cuma sehari langsung dikukuti, ya ada yang model begitu. Kita tidak usah memperbanyak perbedaan. Sing pasti ketika tugas kita itu orang meninggal, yo tetap kita rumah. Kewajiban kita kan cuma 4.
memandikan, mengkafani, menyolatkan sama menguburkan. Udah, tugas kita hanya 4. Makanya bahasa Pak Mudin itu juga agak jengkel kemarin. Ini malaikat malah. Ini malaikat jero ini kurang ajaran apa? Wanine nyabut tok dalam rumah. Ngono ku bahasane. Kan jengkel juga. Artinya nyabut nyawa tapi rumah kan tetap kita. Kewajiban kita. Wajib. Kalau pas saya lagi pelatihan jenazah. Makanya nggak boleh pelatihan jenazah itu kalau bisa tetap menggunakan boneka mawon, boneka. Jangan kita lah. Karena peristiwa ini dialami ketika pelatihan jenazah, kami yang mimpin, kami yang menyampaikan. Waktu itu apa? Saya ambil orang yang masih hidup, 3 hari 3 malam nggak tidur katanya. Loh, dari awal pemandian kok. Awal pemandian dari Allahumma sholli, kan baca sholawat ala sayyidina Muhammad, dimandiin dari atas ke bawah, dari mulai meninggalnya. Makanya ketika panjenengan selaku jamaah Sabtu subuh harus punya kebiasaan ketika ada tetangga yang meninggal, syukur-syukur orang yang pertama dilihat jenazahnya posisinya. Karena jenazah roto-roto melipatnya terbuka, roto-roto. Meripatnya terbuka sama mulutnya terbuka, roto-roto. Jadi ketika matanya terbuka kan naik ke atas karena mengikut ruh mau dicabut. Makanya tugas kita menutup matanya, ditutup dengan bacaan kita semampu kita. Kalau kita bacanya bismillah ya bismillahirrahmanirrahim atau dengan bismillahirrahmanirrahim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo terserah jenengan. Langsung ini aja deh. Kalau mulutnya masih terbuka panjenengan punya kewajiban juga. Punya kewajiban apa? Ditutup. Caranya apa? Caranya berbagai macam variasi. Sing penting ojo terjadi kula pas nyeneni. Ada orang kok tegel mentali rapiah. Walah ya Allah Gusti. Akhirnya Pak tak seneng diganti minimal kerudung saya bilang. Lah cara nalan ini pun kalau yang nggak tahu kan juga bingung. Soko duro apa soko sor. Dari atas malah bentak malah kacau itu. Akhirnya apa? Ngambil kerudung dari bawah, talinya di atas kepalanya. Ya, jadi tali kayak di sini talinya. Jadi akhirnya kan menutup. Tangan juga disedakkan penuh. Kaki juga ditemukan antara jempol ditali juga agar nanti tidak terbuka. Dan itu pernah talinya Pak, tali plastik es. Plastik es kan agak mulur. Jadi kan mohon maaf kalau plastik ini kan nggak bisa mulur nih. Plastik semonggo yang asal snack dinikmati. Ini kan nggak mulur. Ada plastik es itu ditarik mulur. Loh, jempol ketemu jempol ditalinya tali plastik. Masya Allah Pak. Wong komen menghormati terakhir meninggal ya kedadak tali plastik es tak kan itu. Buya sing ape. Itu penting. Maka jenengan di depan. Gaya. So enggak, itu kewajibannya umat muslim, umat Islam, rumah jenazah. Setelah itu nanti yo dimandikan. Ya walaupun Pak Mudin kemarin ketika pelatihan diundang itu pelatihan jenazah apa bahasanya? Wong Pak Mudinnya lagi ada acara di Banjarnegara. Jenazahnya itu lama, akhirnya nunggu Pak Mudin pulang kan kasihan. Karena mohon maaf haknya itu siapapun kita betul merumat jenazah itu fardu kifayah, tapi menuntut ilmu tentang ilmu perjenazahan itu fardu ain. Kita harus tahu. Besok kapan-kapan. Di halal bil halal, ini halal bil halal. Halal niku kalau di dalam istilah halal bil halal. Halal itu kalau halal itu dimaknai satu itu memecahkan atau juga singgah atau memecahkan atau melepaskan atau menguraikan atau juga mengampuni. Kalau dari makna ini kita uraikan menjadi pemahaman yang utuh dan saling berkaitan, yaitu sebagai ajang untuk saling singgah. Maka ketika halal kalau jadi saling singgah. Wong Jawa nyebut ujung dari ujung ke ujung saling ngapura. Makanya wong desa itu biasanya rame-rame. Apa meneh cah cilik, apa meneh agniane agak paham. Orang kayaknya agak paham. Disiapkan amplop, umpama ngono tok wae. Bukan berarti mengajarkan anak menjadi pengemis, tapi membuka wawasan bahwa bersedekah itu penting bagi mereka agar tahu makna silaturahim dan akan menjadi didikan kelak kalau saya pun punya kekayaan pengen berbagi sama tetangga. Itu sampai seperti itu. Nah, ketika akhirnya ujung-ujung bisa saling singgah, setelah saling singgah menjalin keakraban. Kita kan dengan salam kan bisa akrab, bisa guyu. Hari ini kan kita bisa ketemu. Guyu to tabasama ilahu kasodako. Guyu nih kulo panjenengan kepada saudara panjenengan itu dinilai sodako. Jadi ketawa jenengan. Guyu, mohon maaf di Indonesia itu orangnya sumeh. Sumeh terkenal sumeh, ketemu konco itu dimaknai kita selalu guyu. Tapi ternyata tidak semuanya kebiasaan kita bagus untuk diterapkan kepada negara yang lain. Pura-pura sadar itu sampai seperti itu.
Nah, maka kita membuka diri. Yang kedua juga itu membangun rasa empati. Rasa empati kita. Yang ketiga membangun habitat positif. Kebiasaan kita yang positif. Kebiasaan kita positif meminta maaf. Maka kalau kita itu punya rasa dendam, menahan amarah, marah kita dituangkan. Kalau kita marah dan kita punya dendam, hakikat itu bukan kita yang senang, tapi menghancurkan diri kita sendiri. Di tahun 1922, tahun ini histori ya, true history ya. Tapi bukan di negara Indonesia, di negara tetangga kita, di negara Osaka, negara Jepang. Oh, betul disebut, Pak. Ya, Boten Ansami, salah satu negara. Disebut. Keceplosan. Tahun 1992, dia masih sekolah SD. Ini dendam itu menghancurkan, bukan kita. 1992, dulu masih SD, sekolah. Ketika masih SD, ternyata gurunya itu memvonis anak ini salah, dipukul anak itu. Tapi anak ini punya prinsip, saya tidak salah kok Pak Guru. Saya tidak salah Pak Guru. Akhirnya tetap dipukul sama gurunya sampai ada yang bilang itu dalam cerita. Ternyata anak ini merasa tidak salah SD-nya itu. Selang kemudian dia dewasa, sudah besar, usia 21 tahun. Akhirnya apa? Dendam yang dulu SD dia cari gurunya. Cari, karena ini dendam. Makanya dendam itu menghancurkan bukan kita pun, menghancurkan diri kita sendiri. Dendam mencari. Setelah mencari itu dendam, ketemu gurunya, bilang, dulu waktu saya SD tidak salah. Gurunya bilang, engkau tetap salah. Guru, engkau tetap salah nak. Tapi murid itu akhirnya apa? Dendam. Dendamnya apa? Akhirnya apa? Dicari rumahnya, gurunya dipukuli. Gurunya dipukuli karena gurunya sudah sepuh, dia pas waktu semangatnya masih muda, dia dipukul 100 kali, itu lebih sampai 100 kali, sama jumlahnya 100, tetapi pukulannya anak muda sama pukulan orang tua membuat si guru itu menimpa. Akhirnya terjadi. Berapa banyak peristiwa yang dendam, tidak ada kemuliaan buat dirinya, justru malah menghancurkan diri. Tapi ketika jiwanya pemaaf, kalau panjenengan menjadi jiwa yang pemaaf, tadi memunculkan rasa empatinya. Kalau sudah jiwanya pemaaf, membakar rasa amarah tadi, maka kalau sudah membakar amarah tadi, membara dendam kita, itu hakikatnya membawa kehancuran. Tapi ketika meredam, maka bahasanya wal afinan wal bahkan alladzina fi syarri wal dharra wal kadiminal ghaid. Merendam kemarahan tadi, maka itu akan membawa kebahagiaan. Direndam kemarahan. Saya pernah sesekali, ini mudah-mudahan pengalaman pribadi saya sendiri. Ini saya waktu itu memang berdoa, ya Allah, waktu simpel, ya Allah, kok susu putra kula kok telas. Tidak ada di kuliah kami, waktu kami kuliah tidak ada. Waktu itu begini, akhirnya waktu saya habis sholat subuh duduk, saya dipanggil sama Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, ada apa nak? Anak apa nang? Iki loh, bapak ibuku gelut. Lah nopo? Kan seperti itu. Bapak ibuku gelut. Bapak ibuku tengkar. Emang kenapa? Ternyata si suami punya will, si istri punya pil. Will itu wanita idaman lain, si perempuan punya pil, pria idaman lain. Enggak terima, saling patuh. Loh kenapa? Ibu saya itu megang pisau, bapak saya juga megang pisau Pak Ustaz. Walah ya Allah Gusti. Ya sudah, waktu itu saya ingat ya saya, kalau engkau mau menyelesaikan permasalahan begitu, kamu wudhu dulu. Saya ingat, ambil air wudhu terus sholat. Nah sholatnya sholat apa? Sholat taubat. Akhirnya sholat taubat 2 rakaat. Khawatir takut apa? Pisau itu kan nyangsang sama tubuh kita. Akhirnya saya sampaikan duduk. Sama-sama berdiri. Pak, jangan berdiri Pak, monggo pinarang. Akhirnya dia lungguh. Makanya satu, ketika ada orang pengen meredam permasalahan, ada orang gelut, dan itu kalau saudara kita disuruh duduk. Kalau duduk tidak mempan, ambil air wudhu. Kalau sebelah air wudhu, wiridan dulu, baca istighfar. Kalau istighfar tidak mempan, suruh ambil air wudhu. Ternyata setelah tak suruh ambil air wudhu, beliau berdua wudhu. Setelah wudhu, ternyata dengan sendirinya sesuatu yang dipegang di tangannya itu dilepaskan. Setelah dilepaskan tangannya ini, akhirnya menjadi damai mereka berdua. Setelah damai peluk-pelukan, saling minta maaf. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak lagi. Di luar perkiraan, ketika Allah ngasih rezeki, apa yang terjadi?
setelah mendamaikan dua orang ini, saya malah disangoni. Itu yang di luar nalar. Disangoni. Muncul tamak saya, seandainya ada 20 orang yang begini, kata itu muncul. Itu manusiawi, teman. Akhirnya kenapa? Itu jarang-jarang sampai seperti itu. Masya Allah. Makanya ketika panjenengan kalau punya kelebihan, punya ilmu seperti itu, yang jelas tadi wal qadi minal ghaid, ketika membakar amarah akan memunculkan kehancuran kita. Tetapi kalau kita meredam kemarahan kita akan memunculkan kebahagiaan bulan panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki panitia pun tondo tresno dan ngerampung ngajine. Jadi itu halal bil halal. Ya intinya ketika halal bil halal itu terakhir ada salah satu ayat Allah begini, ayat Allah itu terakhir ini faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini tujuannya halal cuma itu. Jadi faman afa, faman barang siapa yang memaafkan, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa yang memaafkan dan juga berbuat baik, wa aslaha, memaafkan, berbuat baik, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala atas ini adalah ditanggungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika panjenengan mohon maaf, akhirnya kan 00 hal lebih halal bersalaman. Hakikatnya yang ngasih pahala itu bukan orang tersebut yang minta maaf, tapi Allah yang menanggung pahala jenengan. Enak jenengan. Datang sampai sini pengajian panjenengan enak pokoknya lah. Beda zaman Nabi sampai dilempari seperti zaman jenengan apa? Saat derenge dugi niku Mas Latif niku pun nyiapno snack. Enak pengajian. Kula dugi mriki pun siap warna kali snack. Durung rampung wis teko lontong opor. Wis masyaallah nikmat. Maka janji Gusti Allah niku apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sinten mawon kok orang tersebut tuh memaafkan dan terus berbuat baik, setelah terus berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi berkah. Niku sekelumit tentang hikmah halal bil halal. Yang pasti tetap panjenengan ketika ada ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah yang namanya ukhuwah Watoniyah, monggo dipertahankan bersama-sama untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ukhuwah Islamiyah seagama tetap kita jalin, ukhuwah Basyariyah kita sesama makhluk Allah, sesama manusia tetap kita jalin, dan ukhuwah Watoniyah kita untuk menjaga kesatuan NKRI tetap kita jaga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi berkah, dan kita tutup. Ada pertanyaan apa tidak ada? Kalau nggak ada langsung tutup kali niki mawon nggih. Apa lontong opor? Lontong opor niku snack di mana tempat halal bihalal paling sithik niku insyaallah. Snack lontong opor. Saya ngomong lontong opor terjadi lontong opor. Nggih, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan kita sebagai pionir untuk Sabtu subuh kelak ada yang meneruskan kebiasaan kita yang baik, maka menjadi sedekah jariah yang terus mengalir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.